Jadi sekarang kita mau kemana nih guys? Kita mau wawancara ke mana? Ke PT Semut Selatan di Selasari. Oke, stay tune ya guys. Oh iya, perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, aku Anifa Triana Haura dengan NPM 200610250024 dari Prodi Peternakan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Dan aku Rahmawati Rahman dengan NPM 200610250007 dari Prodi Peternakan PSJKU Pangandaran. Kenalkan, aku Raka Muhammad Ramadhani dengan NPM 200610250037. Oke, kita dari kelompok 7. Yeay. Satu, dua, tiga. Halo guys. Oke, jadi sekarang kita udah ada di PT Semut Selatan Perkasa yang ada di Selasari. Perkenalan, nama saya Rio Ananda Riyadi. Saya asalnya dari Tasikmalaya. Kebetulan di sini saya sebagai manajer farm. Untuk pemiliknya ada dari Jakarta, teman Bali. Nah, saya di sini untuk manage semua. Cara awalnya itu owner waktu sebelum COVID ada keinginan untuk peternak begitu. Namun beliau tidak ada basic di peternakan. Ya beliau memaksakan diri lah untuk membuat kandang. Namun mungkin ada beberapa hal yang tidak diprediksi lah gitu kan. So, kandang ini untuk pembangunan berjalan hanya sekitar 3 bulanan. Setelah itu mangkrak hampir 1 tahun karena pertama mungkin ada kendala, yang kedua COVID seperti itu. Nah, setelah 1 tahun kurang lebih 1 tahun setengah lah baru berjalan lagi pembangunannya semuanya. Nah, untuk awal udah siap masuk ayam itu sekitar Agustus 2021 kalau tidak salah. 2022 Agustus itu mulai siap semuanya, udah mulai isi ayam gitu, chicken. Ya, alhamdulillah untuk perkembangannya sampai saat ini cukup baik lah, stabil gitu kan, mengingat tiap tahun kita rata-rata di indeks prestasi 420-an. Alhamdulillah stabil di segituan rata-rata. Kalau waktu awal itu ayam yang dikirimkan itu ada berapa Pak? Dikirimkan Yang dari ya, DOC-nya. Oh, Iya. Untuk DOC pertama chicken sampai sekarang di 44.000, 45.000 per kandang gitu kan. Jadi kan ada 2 kandang, jadi total sekitar 88.000 sampai 90.000. Sama sekarang populasinya segitu. Nah, untuk kandang sendiri di sini ada 2 kandang. Pada kandangnya ada 2 lantai dengan struktur memakai baja ringan, namun dengan dimix sama kayu gitu kan. Ya waktu itu kebetulan besinya lagi mahal banget gitu kan, kebetulan. Jadi otomatis dimix sama kayu. Untuk lebar dan panjangnya 12 ke 120 dengan blower isi 8 per lantai. Kapasitasnya 22 in dan pakan air otomatis semua gitu kan. Untuk populasinya tadi 44.000 sampai 45.000 itu tergantung penetasan gitu. Kadang kalau misalkan ada lebih ya kita dikasih 45.000, kalau misalkan kurang kadang 43.000. Untuk total populasinya tadi berarti 88 sampai 90.000. Berarti ini tipe kandangnya tipe proses gitu. Full proses. Untuk penerimaan DOC kita kan sistemnya ini kemitraan. Kebetulan kita bermitra dengan Serang Topan gitu kan.
dari awal sampai sekarang alhamdulillah lancar gitu kan. Kita kerjasama dengan Poppan untuk pengembangan DOT. Kita biasa untuk apa namanya aturan jadwal check in itu kita yang atur, tinggal dicocokkan dengan penetasan gitu. Begitupun setelah datang di sini kita sampling DOC-nya, jumlah per box-nya gitu kan. Biasanya kita sampling kita 8 sampai 10% dari total populasi per kandang. Ya, berarti kalau 45.000 sekitar 450 ekor lah kita sampling gitu kan, dari bobotnya, dari jumlah per box-nya gitu kan, untuk melihat apa namanya rata-rata bobot ayam dan rata-rata isi dalam box itu ada berapa gitu kan. Karena kan ada yang lebih, ada yang kurang gitu kan. Nah, untuk pemeliharanya sendiri kita mungkin bilang sama aja lah gitu kan untuk pemeliharaannya dengan kandang-kandang yang lain. Namun palingan yang dapat keuntungan tuh kita di sini untuk daerah Pangandaran sendiri, pertama kandang tidak begitu banyak, otomatis untuk penularan penyakit kita agak minim gitu kan. Terus dari kelembaban kita gak terlalu lembab gitu, karena kan cuaca di Pangandaran cukup panas gitu. Ini kan kita kerjasama dengan Poppan gitu kan. Terus untuk pendapatan kita pendapatan di akhir setelah ayam habis gitu kan, nanti ada beberesan lah gitu, hitungan begitu mungkin sekitar 3 sampai 5 hari kita langsung cair gitu kan. Berapa kita dapat berapa gitu kan. Untuk harga kan harga kontrak gitu kan, dari harga DOT, obat-obatan, terus pakan, serta harga daging gitu kan. Harga daging jual kita kan mengacunya harga kontrak, bukan harga pasaran. Mungkin kalau misalkan di sana ada hitung-hitungan dari total DOT, pakan, apa namanya, sama hasil daging ada berapa, tinggal dikurangi itu apa pakan sama DOC, hasilnya berapa. Nah, itu mungkin jadi pendapatan kita. Nah, itu belum bersih, mungkin masih kotor. Nah, paling dipotong operasional di kandang untuk bayar karyawan, terus listrik, sekam atau gabah, terus mungkin sama ya banyak lah yang lain-lain gitu kan. Untuk paling besar biasanya listrik gitu kan. Di listrik biaya paling besar per satu siklus kemungkinan kita 50 lah kurang lebih gitu kan. Katakan tuh di sini cuacanya panas, jadi mungkin untuk di sini kendala kita di air tuh, lebih di air. Dari awal saya sampling air ke pipe gitu kan, kebetulan di sini tiap kapunnya CCD gitu. Nah, itu mungkin jadi tantangan saya, mengingat saya belum pernah selama ini ada kasus dengan kualitas air yang tiap kapunnya tinggi, kita polinya juga tinggi gitu. Karena mungkin di situ saya inisiatif untuk memasang filter air ada 3 biji gitu kan. Ya biasa yang lain mah, tapi biji saya pasang tidak langsung gitu kan. Selanjutnya pasang dinamiti ada 2 gitu kan. Pokoknya kita pasang itu supaya air lebih steril gitu kan. Selanjutnya mungkin di klik apa ya namanya, biasanya di ND kemarin ada tempat ada itu kita gagal gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah gagalnya tidak sampai merugi gitu, cuma pendapatan tidak sesuai target perusahaan gitu. Namun setelah itu ya kita ada inisiatif, kebetulan kerjasama sama Poppan, kita sama dokter, ada dokter hewan, ada teknik servis, kita funding bagaimana produk depannya. Alhamdulillah kita produk depannya hasilnya bagus lah, dengan cara beberapa strategi, diantaranya adalah divaksin ulang dan penjagaan ketat di luar kandang sama dalam kandang gitu, jadi security. Kalau untuk kedepannya mungkin kita masih menunggu, saya belum begitu tahu ya owner bagaimana. Namun kemarin sempat ada obrolan ada pengembangan untuk pembuatan kandang lagi. Namun untuk apa namanya berlanjutannya saya belum
belum ketemu lagi, kebetulan yang ownernya belum ada kesini lagi begitu. Terakhir kali ada 2-3 produk ke belakang itu ada sempat mau ada pengembangan pembuka cabang lagi begitu ya, pembuatan kandang lagi begitu. Semoga lancar ya Pak. Untuk ini lebih besar di pendapatannya mungkin karena kita kan mengejar target. Kalau misalkan pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan ya otomatis rugi lah gitu kan. Ya alhamdulillah selama ini ya tidak menutup kemungkinan kerugian ada gitu kan, mungkin entah kerugian di waktu ataupun tenaga begitu kan untuk anak-anak. Mengingat di Pokpan sendiri apalagi 2 produk kemarin kan kita pelihara sampai 69 hari gitu kan. Itu kan menguras waktu dan tenaga juga. Untuk kerugian di material alhamdulillah selama ini cukup lancar lah begitu kan. Alhamdulillah lancar gitu, tidak ada kerugian. Halo guys, jadi kita udah beres wawancaranya maksudnya. Seru banget. Seru banget, kita dapat ilmu dan wawasan dari Vario terkait peternakan ayam broiler. Terus juga tadi banyak banget apa Hal-hal namanya? baru yang Iya. kita dapat. Terus tadi juga ada kayak udah menggunakan yang canggih-canggih, alat canggih gitu. Jadi udah Dan lumayan modern gitu peternakannya walaupun Skala desa. skala desa gitu. Iya, sekian guys. Dah.